Sekarang ini, bumi dan Indonesia tidak baik-baik saja. Kamu kerasa nggak sih akhir-akhir ini cuaca panas banget? Polusinya tebal banget. Sampai-sampai banyak orang masuk rumah sakit karena penyakit pernafasan. Itulah dampak dari perubahan iklim. Gimana inisiatif pemerintah Indonesia mengurangi perubahan iklim? Yuk tonton sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Dan di video kali ini aku mau cerita permasalahan serius yang dihadapi Indonesia dan dunia, yaitu perubahan iklim atau climate change. Kalau kamu merasa suhu di kota-kota besar Indonesia kok panas banget gitu ya, beberapa media mengatakan suhunya udah mencapai 35 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, itulah dampak dari perubahan iklim. Dan di video kali ini aku akan membahas secara komprehensif mulai dari apa itu perubahan iklim, apa penyebabnya, inisiatif dari negara-negara dunia dan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perubahan iklim serta lahirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. So, relax, chill, siapin kopinya, siapin cemilannya dan enjoy. Seperti yang aku ceritakan tadi di awal, saat ini suhu di kota-kota Indonesia menjadi semakin panas. Aku sendiri udah pernah nyetir mobil ya, pas suhunya itu mencapai 37 derajat Celcius. AC mobil di fullin aja itu masih panas guys. Itu dampak dari perubahan iklim atau climate change. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Gini ceritanya. Bumi kita itu memiliki lapisan-lapisan gas yang kita sebut dengan istilah atmosfer. Ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masih ingat nggak yang geografi zaman dulu? Gitulah. Salah satu fungsi atmosfer ini adalah untuk memantulkan sebagian radiasi sinar matahari. Nah, sebagian sinar matahari itu masuk ke bumi dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Di atmosfer bumi itu juga terdapat gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, bumi itu butuh loh gas rumah kaca atau GRK gitu ya, untuk menjaga suhu bumi supaya tetap stabil. Nah, permasalahannya kalau konsentrasi gas rumah kaca itu semakin meningkat dan membuat lapisan atmosfer itu menebal. Dampak negatifnya apa? Radiasi matahari yang tadinya bisa dikeluarin dari bumi itu terperangkap di bumi. Nah, ketika radiasi sinar mataharinya itu terperangkap, itu menyebabkan terjadinya apa? Pemanasan global. Ya, es di kutub mencair lebih cepat, permukaan airnya meningkat, banyak daerah yang terendam banjir, suhu juga bisa lebih panas, badai hebat, kekeringan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan climate.gov, jumlah karbon dioksida itu mengalami peningkatan yang berawal dari revolusi industri sekitar tahun 1750. Singkat cerita, banyak negara mulai memikirkan bagaimana nasib bumi ke depannya. Dan mereka berusaha mengambil inisiatif mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu bagaimana usaha dunia mengatasi perubahan iklim global? Pembahasan langkah-langkah pengurangan pemanasan global itu pertama kali oleh PBB dalam konferensi tentang lingkungan hidup manusia tahun 1972 di Stockholm. Kemudian PBB mengadakan konferensi bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro. Pada konferensi tersebut lahirlah Konvensi Kerja United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Dan UNFCCC ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga berada di tingkat yang aman. Pertemuan lanjutannya itu diadakan di Kyoto. Pada pertemuan tersebut, UNFCCC mengatur ketentuan stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pertemuan tersebut menghasilkan yang namanya Protokol Kyoto yang diresmikan pada 11 Desember 1997. Dan protokol tersebut baru mulai berlaku sekitar 16 Februari 2005. Kemudian terjadi sebuah pertemuan besar yang menjadi lanjutannya itu di Paris dan menghasilkan perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 12 Desember 2015. Pada pertemuan tersebut terdapat 195 negara yang menyepakati perjanjian iklim global. Perjanjian Paris sepenuhnya bersifat sukarela dengan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan memastikan suhu global tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius atau di bawah 1,5 derajat Celcius. Perjanjian Paris ini mulai berlaku efektif pada 4 November 2016. Dan beritanya buat kamu adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen pada perjanjian Paris tersebut. Indonesia mewujudkan dengan launching
Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Sampai sini teman-teman sudah paham kan kenapa kok perubahan iklim sangat penting, dan menurut kamu apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Silahkan di komen. Presiden Jokowi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia pada Selasa 26 September 2023. Dan Pak Presiden mengatakan potensi Bursa Karbon di Indonesia itu mencapai 3.000 triliun dan bahkan bisa lebih. Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon adalah tempat perdagangan, jual beli, kredit karbon, dan administrasi kepemilikan unit karbon. Vin, apa itu kredit karbon? Jadi ini, perusahaan-perusahaan itu dapat mengeluarkan sejumlah emisi karbonnya atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca atau disebutnya langkah-langkah dekarbonisasi. Unit karbon itu sendiri apa? Unit karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat yang persetujuan teknisnya dinyatakan dalam 1 ton karbon dioksida (CO2) yang tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI. Teman-teman, aku ceritain perdagangan karbon perdana. Jadi perdagangan karbon perdana pada tanggal 26 September 2023 itu per jam 11.30 pada waktu itu IDX Karbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon sebanyak 27 kali transaksi. Penyedianya siapa? Yang punya unit karbonnya siapa? Yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong, unit 5 dan unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Kode sahamnya PGEO. Perusahaan-perusahaan yang membeli unit karbon pada perdagangan perdana ada siapa aja? Ada Bank BCA, BPCA, ada Bank CIMB, ada Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, BMRI, dan beberapa perusahaan lainnya. Lalu mengapa kok Indonesia perlu bursa karbon? Dan ini manfaatnya dari bursa karbon. 1. Perusahaan-perusahaan didorong untuk shifting, bergeser basis energi operasional perusahaannya yang awalnya banyak energi fosil menjadi energi yang lebih bersih. Kedua, perusahaan melakukan pembenahan tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip ESG. Salah satunya adalah dengan dekarbonisasi. Dan yang ketiga, perusahaan melakukan pengembangan teknologi yang mengedepankan basis energi bersih dan ramah lingkungan. Keempat, pemerintah Indonesia memiliki harapan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, kurang lebih 7 tahun lagi. Dan yang kelima, OJK melihat bursa karbon sebagai peluang untuk menerima pendanaan atau investasi di industri hijau yang lebih luas. Lalu, bursa karbon itu kan isinya perdagangan karbon kan atau carbon trading. Lalu apa itu carbon trading? Kita bahas di bab berikutnya. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli kredit karbon. Perdagangan karbon juga bisa disebut sebagai perdagangan emisi karbon. Perusahaan yang beli kredit karbon adalah perusahaan yang melebihi batas emisi karbon. Dan perusahaan yang menjual kredit karbon adalah perusahaan yang memiliki proyek-proyek hijau atau energi baru terbarukan, EBT. Gimana mekanismenya? Mekanisme bursa karbon di Indonesia itu ada allowance market dan offset market. Yang pertama adalah allowance market. Jadi mekanismenya itu cap and trade, yang umumnya terjadi pada perdagangan karbon bersifat wajib. Jadi pemerintah telah menetapkan batas emisi untuk setiap perusahaan. Setiap perusahaan yang melewati cap-nya atau batas itu dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha lain yang memiliki kelebihan cap. Nama produknya adalah produk PT PAE PU. Yang kedua adalah offset market. Jadi pasar sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE GRK) atau carbon offset. Jadi IDX Karbon memperdagangkan unit karbon dari usaha dan atau kegiatan mitigasi perubahan iklim. Perusahaan dapat membeli unit karbon itu guna memenuhi target penurunan emisi atau memiliki komitmen dalam carbon neutral atau net zero emission. Nama produknya adalah produk SPE GRK. Dan sekarang itu sudah dapat produk yaitu Indonesia Nature Based Solution (IDNBS), Indonesia Nature Based Solution International Verification (IDNBSI), Indonesia Technology Based Solution IDTBS, dan yang keempat, Indonesia Technology Based Solution International Verification, IDTBSI.
Lalu gimana perdagangan di IDX Carbon? Fitur perdagangan IDX Carbon yang offset market nih ya, itu ada 4 mekanisme, yaitu lelang atau auction, regular trading, negotiated trading, dan marketplace. Lalu apa saja investasi yang diuntungkan dengan adanya bursa karbon? Kita bahas di bab terakhir. Beberapa emiten atau perusahaan yang terkait dengan bursa karbon atau perusahaan dengan energi baru terbarukan adalah satu, saham PT Pertamina Geothermal Energy (TPK) atau PGEO. Jadi PGEO ini memiliki penghasilan dari kredit karbon sebesar 747.000 US dollar, sekitar 11 miliar sejak tahun lalu. Dan penghasilan dari kredit karbon baru menyumbang 0,19% dari penghasilan tahun 2022. Direktur keuangannya, Pak Nelwi Adriansyah, memberikan perhitungan kasar area panas bumi di Kamojang dengan potensi tambahan penghasilan mencapai 36,6 miliar dengan asumsi pajak karbon Rp30 per kilogramnya. Saham kedua adalah saham PT Barito Renewable Energy (TPK) atau BREN. BREN akan melantai di bursa pada tanggal 6 Oktober 2023. Berdasarkan prospektus, pendapatan dari hasil penjualan kredit karbon sebesar 3,6 juta US dollar atau setara dengan 0,6% dari penghasilan tahunan 2022. Yang ketiga ada saham PT Kencana Energi Lestari (TPK) atau KIN. KIN adalah perusahaan yang fokus pada bisnis pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti tenaga surya, air, mikrohidro, dan biomasa. Berdasarkan penjelasan Pak Giat Wijaya, Direktur KIN, tahun lalu pendapatan dari hasil penjualan kredit karbon sebesar 5 miliar atau setara dengan 0,8% dari penghasilan tahun 2022. Arcora Hydro (TPK) atau ARCO. ARCO adalah perusahaan yang fokus pada bisnis pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro. Per tanggal 2 Oktober 2023, belum terdapat informasi mengenai berapa sih penghasilan penjualan kredit karbon di tahun 2022. Dan yang terakhir ada saham PT Medco Energi International (TPK) atau MEDC. Medco mendapatkan sentimen positif atas bursa karbon karena anak usahanya PT Medco Power berfokus pada bisnis energi baru dan terbarukan. Per tanggal 2 Oktober 2023, belum terdapat informasi pasti mengenai penghasilan penjualan kredit karbon di tahun 2022 dari anak perusahaan yang terkonsolidasi ke penghasilan Medco-nya. Yang terakhir adalah indeks saham Sri Kahati. Kita sebagai investor juga dapat mengamati indeks saham Sri Kahati Sustainable Responsible Investment Keanekaragaman Hayati Indonesia. Indeks Sri Kahati ini intinya isinya 25 perusahaan yang concern terhadap lingkungan dan keberlanjutan bisnis. Kamu bisa beli ya, contohnya ada reksadana indeks seperti Batavia Saham ESG Impact, BNI AM Sri Kahati, BNP Paribas Sri Kahati, kemudian apa? Indeks Insight Sri Kahati Liquid, Panin Sri Kahati, RHB Sri Kahati, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kamu mau nggak kalau misal aku buatin satu video khusus bahas sahamnya masing-masing? Kasih like-nya dulu dong, kalau tembus 200 like, kita bikin bahasan sahamnya. Kalau kamu belajar private sekaligus praktek investasi dari nol dan didampingi perencana keuangan, silakan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau juga di link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan